Baik, kita kembali berjumpa dengan Musa dari kitab Keluaran pasal 2. Kemarin kita jumpa dengan Musa yang hatinya secara manusia sudah rindu kali menyelamatkannya bangsanya umat Israel. Bisa kita mengenal Musa kemarin dua peristiwa. Waktu peristiwa di Mesir, dia menolong orang Israel. Waktu dia sampai di Midian, dia menolong keluarga Zipora. Sehingga kita lihat memang karakternya Musa. Itu orang yang sudah baik menurut ukuran manusia. Sehingga Anda bisa lihat dia melayani dengan keinginannya sendiri dengan cara membunuh orang Mesir. Waktu dilihatnya orang Mesir menyakiti umat Israel. Dan waktu dilihatnya orang Israel bersama dengan orang Israel berkelahi, dia mau mendamaikannya. Tetapi semua keinginannya melayani Allah dengan kehendakannya sendiri, berakhirlah dia di Midian. Dan diingatnya lah bahwa dia sudah merantau. Maka dibuatnyalah nama anaknya itu si Gersom. Karena dia berkata, aku seorang pendatang di negeri asing ini. Di Mesir dia menjadi orang asing, di Midian dia di daerah orang asing. Motivasi yang baik, itu baik. Tapi di hadapan Allah, itu tidak diterima. Dengan demikian kita akan mencoba kapankah Musa menemukan cara melayani Allah yang benar. Supaya nanti waktu kerinduan kita melayani Allah, jangan kita mengikuti teori Musa yang pertama. Maka sore ini kita coba melihat bagaimana sebenarnya yang baik. Maka kita buat judulnya Musa melayani Allah dalam waktu Tuhan. Musa melayani Allah dengan cara Tuhan sendiri. Musa melayani Allah dengan manusia Allah. Memang dialah yang ditetapkan oleh Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir. Tidak boleh digantikan oleh Harun abangnya. Maka prinsip Allah pertama sekali harus kita memperhatikan, sudahkah waktunya? Kedua, bagaimana caranya? Metode yang diberikan Allah. Baru ketiga, orang yang dipilih oleh Allah. Itulah yang melakukan pekerjaan Allah. Tidak boleh digantikan. Mari kita baca dan sebelumnya kita berdoa. Berilah kami sebagai orang yang baik, mau melayani Tuhan. Berilah kami pengertian, kalau kerinduan kami melayani Allah, supaya kami menemukan cara Allah dan waktu Allah dan orang yang dipilih oleh Allah, dan kami memiliki keyakinan ini, sehingga kami berkenan di dalam melakukan pekerjaan-Mu. Topik ini berat, tapi inilah yang berkenan di hadapan Allah sejauh yang kami mengerti hari ini. Karena itu kami berdoa, berilah kami dapat menangkap pelajaran yang sulit ini, supaya kami melayani Allah dengan cara yang benar. Kuduskan kami Tuhan kami Yesus, supaya kalau ada orang yang melayani Allah seperti Musa, dia dapat menemukan yang berkenan di hadapan Allah lah dia melayani-Mu. Kuduskan kami Tuhan kami Yesus. Amin.
Mari kita lihat bahan Alkitabnya, Keluaran pasal 2 ayat 23. Kalau judulnya di sini dikatakan Musa diutus Tuhan, maka langsung kita ingat selama dia di Mesir, dia belum pernah diutus oleh Tuhan, tapi dia sudah bertindak membunuh orang Mesir untuk membela umat Israel. Dia mencoba menjadi pemimpin di antara umat Israel. Lantas umat Israel, siapakah mengangkat engkau menjadi pemimpin? Apakah engkau juga mau membunuh aku seperti orang Mesir yang kau bunuh itu? Inilah semua hasil dari keinginan Musa, tetapi bukan diutus oleh Allah. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Jadi Raja Mesir, Raja Firaun yang sudah mencari, mau membunuh Musa, sekarang saatnya dia sudah mati. Ini berbicara soal waktu. Lama sesudah itu, kemungkinan kali kata ini berkata sudah 40 tahun. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Inilah waktu. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong. Karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Waktu umat Israel sudah berdoa dan doanya sudah sampai di hadirat Allah. 2 poin ini. Ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah mengingat. 25. Maka Allah melihat orang Israel itu. Tadi Musa yang melihat. Dilihatnya orang Mesir menindas orang Israel. Tetapi dalam kalimat ini, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kita tambah ayat 1 lagi supaya bisa kita mengeksegesinya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya. Ini kemarin, ini mertuanya Jitro. Kalau Anda rajin, kemarin kita mengatakan waktu Musa menimba air itu, di situ namanya belum Jitro. Tetapi waktu itu namanya bukan itu. Apa namanya disebutnya? Waktu Musa di situ. Lain namanya. Ayat 21. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reshuelah, Jepora anaknya kepada Musa. 2 nama ini sama. Yang di atas disebutnya Reshuelah, tetapi pada ayat 1 dikatakannya Jitro. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Median. Sekali, ini berbicara lagi tentang waktu. Ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Gunung Horeb juga sama dengan Gunung Sion. Sebenarnya waktu Anda membacanya, padang gurun Sion, Gunung Horeb hampir sama. Inilah yang dimasukkannya. Mari kita lihat waktu Tuhan sudah tiba. Lama sesudah itu
matilah raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru. Kesiapan orang Israel sudah tiba untuk meninggalkan Mesir. Sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Masyarakat sudah ready untuk meninggalkan dan seruannya sudah sampai kepada Allah. Dan sekarang Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ini waktunya telah tiba. Dari segala sisi sudah siap. Makanya waktu Tuhan Yesus pakai, lihatlah padi telah menguning. Sudah saatnya umat Israel sudah berdoa. Allah sudah mendengarkan doa mereka. Ketiga, dan Allah telah melihat. Oke, ini satu poin yang harus kita perhatikan dari semuanya. Apakah waktu Tuhan telah tiba? Mari kita lihat satu yang paling terkenal itu Matius pasal 2. Ayat 19. Itu cerita Tuhan Yesus. Bagaimana waktunya telah tiba meninggalkan Mesir. Matius pasal 2 ayatnya yang ke-19. Ini sama ceritanya. Ya. Kita lihat Matius itu pasal 2 ayat 19. Kembali dari Mesir, itu judulnya. Sesudah Herodes mati, di Mesir matilah raja Mesir yang mau membunuh Musa. Sekarang zamannya Tuhan Yesus. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Yusuf mengerti, inilah waktunya mereka meninggalkan Mesir, karena Herodes yang mau membunuh anak ini sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Bolehkah Anda mengetahui dari segala sisi bahwa waktunya telah tiba? Bagi Musa kembali ke Mesir adalah pas sesudah 40 tahun. Raja Firaun yang mau membunuh Musa tadi sudah mati. Bagi Tuhan Yesus, Herodes sudah mati. Jadi kembali sudah boleh meninggalkan Mesir dan kembali ke tanah Israel. Waktunya pas. Sekarang kita baca Galatia pasal 4. Ayat 4. Ini teks Alkitab yang sangat merupakan kunci berbicara soal waktu di hadapan Allah. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus sering berkata, waktuku belum tiba. Jadi sebagai hamba Tuhan, kita tidak akan melayani sesuai dengan waktu kita. Tetapi kita harus melayani berdasarkan waktu di mana Tuhan sudah izinkan. Anda bayangkan Musa berapi-api kali di Mesir, ya, meninggalkan istana Firaun, pergi dia menjadi budak umat di tengah-tengah di mana Israel diperbudak oleh orang Mesir. Begitu baiknya hatinya, tapi kebaikan hatinya karena dia melayani menurut kehendaknya sendiri, maka ujungnya itulah si Gersom. Aku telah tinggal
di tengah-tengah bangsa yang asing ini, tidak berkenan di hadapan Allah. Mari kita lihat Galatia 4 ayat 4. Inilah sejarah perjanjian baru dimulai. Ya, walaupun di sini kita tidak uraikan kali semuanya, tapi ada satu orang ahli teologi namanya Erich Sauer. Itu tokoh yang terkenal di Jerman mengadakan revolusi kebangunan rohani. Inilah ayatnya. Dia memakai ayat ini, waktu kedatangan Yesus telah tiba. Diuraikannya semua, dan salah satu yang bisa kita ingat, itulah membuat itulah membuat Paulus tidak kesulitan mengabarkan Injil dalam abad yang pertama. Karena negara dikuasai oleh Rom, dan Paulus sebagai warga negara Roma punya kebebasan mengabarkan Injil ke seluruh negara karena waktunya telah tiba. Selama 400 tahun Roma berkuasa, dan disitulah Injil berserak ke seluruh dunia termasuk ke Eropa. Waktu. Mari kita baca Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya. Ini diuraikan oleh Erich Sauer itu, mulai diuraikannya daripada Kejadian pasal 3 ayat 15. Karena juru selamat diberitakan mulai dari Kejadian 3:15 bahwa akan datang juru selamat, engkau akan mematuk tumitnya dan dia akan meremukkan kepalamu. Keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Belum genap waktunya, belum diutus Bapa di sorga anaknya ke bumi. Di sini dikatakannya apa? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Sesudah genap waktunya bagi Musa, Firaun sudah mati. Sudah genap waktunya, Herodes sudah mati, bisa kembali ke tanah Israel. Tuhan sudah mempersiapkan jalan dalam pemerintahan di Mesir. Musa bisa kembali. Tuhan sudah mempersiapkan pemerintahan Raja Herodes, sudah aman, maka Tuhan Yesus bisa kembali dari Mesir ke Israel. Waktu. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Disinilah firman menjelma menjadi manusia dan takluk kepada hukum Taurat. Ayatnya yang kelima, ia diutus, ini tujuan Musa nanti diutus. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Genap waktunya. Maka waktu melayani Tuhan tidak boleh kita yang menentukannya. Inilah cara yang Allah kehendaki bagi hambanya. Makanya ayat 23 tadi katakannya, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh. Dan kalau baca ayat 3, adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba jitro. Ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan nampaklah kepadanya, tetapi tidak dimakan api, dan seterusnya. Waktu sudah tiba. Gitu ya. Waktu sudah tiba. Berikutnya, maka Allah melihat orang Israel, 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Di mana cerita ini tertulis? Bahwa Allah sudah mengatakan bahwa umat Israel harus keluar dari Mesir. Tuliskan di situ Kejadian 15 ayat 13. Kejadian 15
ayat 13. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa? Kalau begitu, aku mengingat perjanjianku. Berarti Musa hanya melakukan kepada umat Israel apa yang sudah dijanjikan Allah kepada umat Israel itu. Kejadian 15 ayat 13. Baca, katakannya ayat 13. Firman Tuhan kepada Abraham. Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing. Dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Makanya enggak salah kalau Musa katakan, Gersom, aku sebagai orang asing di negeri ini. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Berarti genap waktunya sudah 400 tahun dan Musa harus memulai apa yang Tuhan sudah katakan supaya sebagaimana Allah firmankan dan hal itu akan terjadi. Ayat 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Inilah datang hari raya Paskah 10 tulah. Akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kita ulangi. Allah mendengar mereka mengerang, ya. Jadi orang Israel itu karena sulit dia berdoa. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Musa mulailah mengetahui bahwa ini adalah sudah waktunya. Tetapi kita sudah langsung dengan sederhana bagaimana caranya melayani. Waktunya telah tiba. Bagaimana cara Musa melayani yang diajarkan oleh Allah? Anda akan membaca semua dalihnya Musa dari pasal 3 sampai pasal 4 dalam kitab Keluaran. Ada 5 dalihnya Musa, ya. Itu kita belum bahas di sini. Hanya kita bahas kalimat yang terakhir sebelum Musa kembali ke Mesir. Pasal 4 ayat 17. Ini kita akan melihat waktu Tuhan dan cara Tuhan. Ayat 17 pasal 4 dikatakannya demikian. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Tongkat merupakan sarana Musa. Tongkat inilah dipakai oleh Musa menunjukkan mujizat-mujizat di hadapan Firaun dan termasuk di hadapan orang-orang Israel. Baik, ini metode yang dipakai seperti Musa. Bagaimana pula metode waktu Anda mendengar Daud? Daud juga waktu dia mengalahkan Goliat. Bagaimana metode yang harus dipakainya? Anda bisa baca itu mungkin di 1 Samuel pasal 17. Ini mungkin kita tidak baca karena dari sekolah minggu kita sudah tahu. 1 Samuel 17 ayat 49 kalau Anda membacanya. Pasti Anda katakan, dia mengalahkan Goliat yang tidak bisa lagi dikalahkan oleh Saul, ya, dan kalah semua umat Israel dibuat oleh Goliat karena orang Filistin itu begitu kokoh. Langsung Daud datang ke medan perang. Dia coba bajunya Saul, tidak cocok.
Akhirnya dia datang membawa umbannya, dia membawa pakai ali-alinya sendiri. Dengan itulah Daud mengalahkan Goliat. Seorang hamba Tuhan yang tahu bagaimana cara yang Allah kehendaki, itulah yang bisa berhasil. Bagaimana dalam zaman Yosua mengalahkan tanah Kanaan. Ceritanya pasti Anda ingat bagaimana mereka mengalahkan kota Jeriko, kota yang pertama ditaklukkan sesudah umat Israel sampai di tanah Kanaan. Anda akan katakan mereka disuruh oleh Tuhan mengelilingi kota Jeriko 7 hari lamanya. Tidak masuk akal ya. Tapi dari semua cerita ini Anda tidak boleh lupa bahwa semua hamba Tuhan yang diceritakan dalam Alkitab ini, mulai dari Musa, mulai dari Daud, mulai dari Yosua, dia memiliki metode yang tidak bisa kita tiru, karena yang mau diceritakannya di situ adalah bagaimana mereka dipakai oleh Allah. Bukan kekuatan ali-alinya si Daud, bukan kekuatan tongkatnya Musa, bukan suara mereka mengelilingi kota Jeriko itu 7 kali, bukan itu. Semua cerita ini hanya satu mau dikatakan oleh Alkitab. Bagaimana orang ini menggunakan kuasa Allah. Atau sangat sederhana, bagaimana Allah kelihatan di dalam peperangan itu. Bagaimana Allah mengalahkannya. Musa sangat terkejut karena dilihatnya Firaun begitu besar kekerajaannya, tapi kok disuruh aku ini hanya bawa tongkat. Supaya Musa bisa mengerti bahwa peperangan ini sekali ini bukan karena kehendaknya sendiri, seperti kemarin dia bunuh orang Mesir. Bukan dengan cara itu, tetapi dengan kuat kuasa Allah barulah bisa. Langsung Anda ingat bagaimana metode yang dipakai oleh Yesus kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu. Supaya semua ini tidak dibanggakan oleh manusia, tapi supaya mereka belajar bahwa Allahnya itulah yang berkuasa. Sehingga mereka akan beriman. Karena apa yang dibuat oleh Musa, apa yang dibuat oleh Daud, apa yang dibuat oleh Joshua mengelilingi kota Jeriko, cuma satu fungsinya. Supaya Allah kelihatan. Kata ini sangat penting. Supaya orang mendengar cerita ini tahu bahwa ada Allah yang berkuasa. Waktu saya merenungkan cerita kitab Keluaran, karena dalam Paskah ini sudah dekat, semua dasar Paskah kita harus dari kitab Keluaran. Makanya kita coba Musa, tokoh yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu dalam kitab Kejadian, tidak ada satu orang pun dipakai Tuhan untuk ikut dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satu orang pun ikut dipanggil Tuhan untuk menciptakan Adam dan Hawa. Tidak ada satu orang pun ikut diundang Tuhan untuk menciptakan semua binatang-binatang. Di kitab Kejadian kita hanya tahu Allah memakai Musa memberi nama binatang-binatang itu. Kalau enggak semua Allah yang melakukannya di dalam kitab Kejadian. Tetapi dalam kitab Keluaran kita lihat tokoh yang dipakai oleh Tuhan itu Musa. Supaya melalui Musa bisa kita melihat kuasa Allah di dalam manusia itu. Makanya ayat 25 boleh kita renungkan sebentar. Maka Allah melihat orang Israel itu. Bahasa manusia kali ya. Allah melihat kepada itu.
Maka kalau Anda ingatlah Tuhan Yesus ya, dalam cerita Tuhan Yesus, seringkali Anda bisa berkata, Yesus melihat. Umpamanya waktu Anda membaca Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 itu Anda ingat orang yang sudah sakit ya. Supaya bisa kita hubungkan Paskah Perjanjian Lama dan Paskah Perjanjian Baru, mari kita coba lihat Yohanes pasal 5. Ayat 5 kurasa, kalau salah nanti kita cari lagi. Yohanes pasal 5. Hal yang sama ya. Karena dikatakannya tadi, maka Allah melihat orang Israel dan Allah memperhatikan mereka. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka hamba-hamba Tuhan itu hanya melakukan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Sekarang ayat 25, Allah melihat orang Israel dan Allah memperhatikan mereka. Bagaimana dia melihat dan bagaimana dia memperhatikannya, itulah dipanggilnya Musa. Tetapi waktu Yesus datang ke bumi, hal yang sama dibuatnya. Yohanes pasal 5 ayat 5 kita coba baca. Ini penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Dan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu. Sama ya. Allah melihat orang Israel. Yesus melihat orang yang berbaring di kolam Bethesda sudah 38 tahun mengerang. Maka kalau nanti kita merayakan Paskah, jangan kita lupa. Allah melihat kita mengerang. Allah melihat kita dirasuk oleh setan. Allah melihat kita sudah berdosa. Maka Allah melihat Sakeus di atas pohon, walaupun dia orang kaya, karena kehidupannya tidak pernah bersuka cita dalam keadaannya sebagai orang kaya dan sebagai kepala pemungut cukai. Allah melihat. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Allah yang sama di dalam kitab Keluaran, Allah yang sama di kolam Bethesda, Allah yang sama di kota Jericho mau menyelamatkan Sakeus, mengerang, menderita, dan seterusnya di sini. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ini akan kita lihat di dalam semua hari raya Paskah, bahwa Allah melihat dan di dalamnya lah Allah memberikan kelepasan. Karena Paskah itu artinya kelepasan. Sudah? Jadi Musa sedang dibawa dia melihat bahwa waktunya telah tiba. Karena Allah sudah berkata kepada Abraham, Ishak dan Yakub, 400 tahun lamanya orang ini dibuang ke Babylon, ke Mesir, dan sekarang sudah sampai waktunya. Makanya Musa tidak memperhatikan waktu, tidak bisa. Dan Musa tidak memperhatikan caranya dengan membunuh orang Mesir, tidak akan menolong membawa umat Israel keluar. Gagal Musa. Tetapi di sini dia sudah mulai memperhatikannya. Tadi kita katakan Allah memakai orang yang ditentukannya. Itu mari kita lihat pasal 4. Pasal 4 tadi itu bisa kita lihat ayat 18 kurasa. Ya. Enggak, kita bisa lihat Allah menaruh perkataan itu, bicara dengan demikian, penyambung lidah dan tongkat.
ayat 2, Musa kembali ke Mesir. Kita baca mulai dari ayat 18. Ini menyatakan Allah memilih orang. Tidak bisa kita yang menentukannya. Lalu Musa kembali ke mertuanya Jitro. Oh, saya ulangi. Ayat 13. Pasal 4 ayat 13. 3 Keluaran 4 ayat 13 ya. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Musa menolak. Dan dia berkata, utuslah orang lain. Bisa kita menafsirkannya karena Musa sudah gagal. Memang pengalaman seorang hamba Tuhan bisa menjadi trauma kalau dia gagal. Dan akhirnya dia berubah status dari hamba Tuhan menjadi gembala di Midian dengan mamanya Jitro. Sekarang kembali menjadi hamba Tuhan, diingatkan sudah trauma, maka dia katakan apa? Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Anda bisa melihat apa yang dikatakan Musa. Aku tidak pantas diutus lagi. Jadi jangan lagi cerita soal Mesir. Karena aku usahakan dulu waktu aku di Mesir. Aku tidak melihat kemuliaan Raja Firaun. Aku tidak melihat semua keindahan Mesir. Kuanggap itu semua hina. Sudah kucoba, tapi akhirnya inilah aku menjadi seorang asing di tengah-tengah bangsa yang lain ini. Kalau demikian, utuslah yang lain. Musa sudah frustrasi dengan panggilannya karena pengalamannya menjadi cita-citanya yang dari dulu sejak dia lahir akan membebaskan umat Israel. Tapi kenyataannya sudah 40 tahun lamanya dia seperti dilupakan oleh Allah menjadi gembala yang sangat hina pada zaman itu. Makanya dia berani katakan, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Berarti Musa berkata, aku tidak patut lagi diutus. Ganti orangnya. Kalau memang Tuhan sudah berjanji kepada umat Israel akan dibawa keluar dari tanah Mesir, ganti orangnya, jangan lagi aku yang diutus. Karena aku sudah melihat bagaimana keadaan kebaikanku itu ditolak oleh orang Israel. Itulah sebabnya makanya aku lari ke sini, karena aku mau dibunuh oleh Raja Firaun, karena bangsaku sendiri mengadukan aku. Karena dalam otaknya ini orang Israel itu yang melihat bahwa Musa sudah membunuh. Dengan demikian mungkin dia yang melaporkannya kepada Firaun. Ngapain lagi aku menyelamatkan umat itu? Utuslah orang lain. Jadi kalau boleh kita berhenti sejenak ya. Sebagai hamba Tuhan yang baik ya, Musa itu baik. Tapi kalau dia melayani dengan kehendaknya sendiri, maka dia akan berakhir dalam keputusasaan. Dia baik. Anda bisa lihat baiknya Musa. Tidak sempat kita menceritakan semua karakter Musa yang baik. Tetapi akhirnya keluarlah Gersom. Penderitaan demi penderitaan. Dan itu hampir sama lamanya. 40 tahun di Mesir. Sekarang 40 tahun lagi. Mungkin sudah lupa semua. Makanya dia katakan tidak mungkin lagi. Apalagi mungkin Musa juga sudah tua. Sudah berumur 80 tahun. Lebih baik orang muda digantikan. Tetapi apa kata Tuhan? Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang kau patut kau utus. Maka apa? Bangkitlah murka Tuhan terhadap
Musa. Baru berikutnya, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, tapi bukan dia. Engkau tidak pandai bicara, tapi engkaulah orangnya. Orang Lewi itu kakakmu. Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Anda bisa lihat kawan sekerjanya Musa. Musa itu tidak sempurna. Kalau dia ngomong, orang mungkin tidak mengerti. Tetapi diutus Tuhanlah Harun, maka ada alasan itu benar dan itu diterima oleh Allah. Tetapi tidak bisa digantikan orangnya. Karena, apa katanya tadi? Melayani Allah dalam waktu Tuhan. Galatia 4 ayat 4. Matius 2 ayat 19-21. Melayani Tuhan harus dengan cara Tuhan sendiri. Bawalah tongkatmu ini. Dan melayani Tuhan haruslah manusia Tuhan yang dipilihnya. The man of God, itulah yang bisa pergi. Marilah kita bisa merenungkannya dalam bagian ini. Apakah kita Musa menolak? Ataukah kita bukan Musa dan menempatkan diri sebagai hamba Allah? Atau kita giat melayani Allah, tapi dengan cara kita sendiri, maka Anda akan gagal dan akhir hidup Anda akan berkata, aku ini Gersom, menjadi orang asing di tengah-tengah dunia ini. Sebagai hamba Tuhan pun tidak pede. Kalau tidak dikatakan hamba Tuhan, statusnya juga sudah rusak, dan cara melayani pun tidak tahu yang mana yang Tuhan ajarkan supaya bisa disampaikan. Firman Tuhan pun cuma dicuri dari khotbah orang lain dan itu yang kita sampaikan. Makanya benar Musa mengalami depresi langkah yang pertama, dan sekarang waktu dia menyadari, apa yang disadarinya? Yang membunuh engkau sudah mati. Sekaranglah waktunya bangkit. Pulanglah ke Mesir. Caranya mengabarkan Injil, caranya membawa umat Israel keluar, haruslah dengan tongkat ini. Makanya kalau kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan akan memberikan cara. Bukan kita tiru metodenya Daud. Bukan kita tiru metodenya Joshua keliling-keliling kota Jericho. Tuhan memberikan cara bagaimana melayani Dia dalam abad yang kita hidup hari ini, membebaskan orang dari perbudakan Mesir yang macam-macam. Nanti kita bicarakan hal itu. Dengan demikian, bolehlah kita berdoa. Tuhan, apakah aku ini sudah seperti Musa, mau melayani orang yang baik, tapi dengan kekuatanku sendiri, dan akhirnya aku frustrasi. Yang kedua, aku tidak pernah memperhatikan bagaimana waktu Tuhan, dan aku tidak tahu, dan Tuhan tidak pernah berbicara kepada aku bagaimana caranya mengabarkan Injil, bagaimana caranya melayani. Yang aku tahu semua dari buku dan buku dan buku dan buku, copy paste. Itu bukan dari Allah, membuat Anda akan frustrasi. Dan yang terakhir, apakah Allah memilih Musa? Dan Anda akan berkata, apakah Anda yakin tidak bisa digantikan Allah? Musa sebenarnya sudah bersedia digantikan oleh Harun kakaknya. Tetapi Tuhan tidak berbicara kepada Harun. Dia menghargai ketetapannya dan dia tidak membuang hambanya. Sama dengan Yunus.
Tuhan tidak mengganti Yunus mengabarkan Injil ke Niniwe. Musa juga tidak diganti oleh Allah, walaupun dia berkata, utuslah orang lain yang selayaknya kamu utus. Maka Tuhan berkata, aku layak mengutus engkau. Lihatlah, ada kawan sekerjamu, itu namanya kakakmu Harun, dan dia sedang datang mengunjungi engkau. Dan waktu dia melihat engkau, dia bersuka cita. Mari kita berdoa. Kami sebagai hamba-hambamu yang baik, yang rindu menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan bagaimana kami caranya mengabarkan Injil? Dengan kuasa apa? Kami berdoa supaya pengalaman Musa hari ini boleh menjadi pengalaman kami, bahwa Tuhan tidak mengganti Musa, dan Tuhan menceritakan caranya bagaimana Musa membawa umat Israel keluar tanah Mesir. Tuhan, kami rindu supaya Engkau memimpin kami hamba-hambamu yang mengasihi Allah dan yang mau mengabarkan Injil dan yang mau mencintai Yesus. Tapi hindarilah kami, supaya kami bukan lagi Musa yang lalu, membunuh orang Mesir dan menyelamatkan orang Israel, dan mencoba mendamaikan orang Israel yang berkelahi dengan orang Israel. Itu mendatangkan ketakutan bagi Musa, karena semua dosanya ketahuan oleh Raja Firaun, sehingga dia harus lari ke Midian. Dan Tuhan tidak berbicara selama 40 tahun di tanah Midian, sepi. Tetapi akhirnya Tuhan mengunjungi kembali Musa, karena memang untuk itulah Musa lahir. Dan untuk itulah Musa dipelihara, punya pengalaman di istana Firaun, supaya dia memiliki kemampuan yang diberikan oleh kemampuan pendidikan di Mesir. Tapi selama 40 tahun dia sudah diasingkan, barulah sekarang dia takluk kepada kehendak Allah dan takluk kepada rencana Allah. Dan Allah memberikan kuasa dengan tongkat, pulanglah dia ke Mesir. Kami inilah hamba-hambamu yang sekarang Engkau telah melihat kami. Berilah kami pengertian yang benar, sehingga iman kami tidak akan padam, tetapi kami telah belajar bagaimana cara Allah memakai di dalam hidup kami sehari demi sehari. Berkatilah kami Tuhan kami Yesus, hamba-hambamu yang telah mendengar firman-Mu ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.